Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Hardiansyah dengan NIM 236500070. Saya dari kelas B, Prodi Teknik Informatika Universitas Dain Isanuddin. Eh, di sini saya akan eh, mereview PPT yang berjudul Metode Penelitian Pertemuan 1 yang ditulis atau pemateri atau dosen pengampunya yaitu Insinyur Eri Musyar, Hasyari, Sarjana Komputer Universitas Teknik. Nah, di slide pertama ini adalah judul dan nama pemateri. Di sini cukup lumayan cukup bagus. Nah, di sini di slide keduanya ada agenda perkuliahan. Eh, agen Agenda perkuliahan ini sudah cukup lengkap, tapi visualisasinya bisa lebih menarik jika ditambahkan poin atau ikon. Nah, di slide ketiga ada judul yaitu metode pendahuluan metodologi penelitian, dan ini di slide keempat itu ada definisi dari metode logos dan asal kata research. Nah, penjelasan etimologi sangat bagus, akan lebih baik jika ada ilustrasi atau contoh aplikasi research dalam kehidupan yang nyata. Di slide kelima ini ada penelitian sebagai suatu proses. eh, Konsep penting ini bisa diperkuat dengan diagram alur atau timeline proses penelitian. Nah, di sini ada tujuan penelitian, yang isinya ada dari tujuan penelitian dari beberapa ahli, yaitu dari Yosef dan Yosef 1976 sama eh sama ini Killingar 1986. Eh di tujuan penelitian ini cukup bagus menyajikan pandangan pandangan beberapa pandangan berbeda. Disarankan menggunakan poin-poin agar lebih mudah dipahami. Sedangkan di slide ketujuh, ini sudah jelas tapi perlu penyajian yang lebih ringkas agar tidak terlalu padat teks. Nah, di sini ada sejarah atau di sini ada pengertian metode penelitian. Di sini mungkin sudah cukup jelas apa itu metode penelitian. Dan di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu ada tujuan penelitian harus ada penemuan, dan di dalam penemuannya itu harus ada data baru. Sedangkan habis itu yang kedua harus ada pembuktian. Dan di dalam pembuktian itu harus ada data yang membuktikan untuk keraguan-raguannya. Sedangkan yang ketiga itu ada pengembangan. Ini ini mungkin strukturnya sudah jelas. Dan ini juga struktur untuk kegunaan penelitian. Dan harus untuk strukturnya ini pertama itu harus memahami masalahnya. Habis itu memecahkan masalahnya. Dan yang ketiga itu mengantisipasi masalahnya. Nah, yang selanjutnya ini ada sejarah penelitian. Eh, ini isi dari sejarah penelitian ini, kita itu mempunyai rasa ingin tahu manusia dan pengaruhnya terhadap penelitian. Dan di sini materinya cukup menarik. eh, Kalau lebih bagusnya bisa ditambahkan kutipan visual dari Paul Led untuk memperkuat kesannya. Nah, di sini ada pendekatan ilmiah. Isinya itu ada kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah, yaitu di di sini informatif dan sistematis. Gunakan tabel atau grafik untuk memperjelas poin-poinnya. Tapi kalau sudah bikin juga sudah bagus. Nah, di sini ini ada kriteria. Yang lebih bagusnya itu kita menggunakan tabel supaya lebih bagus. Dan di sini ada beberapa langkahnya supaya tidak memakan slide-slide. Jadi kita menggunakan tabel aja. Nah, di sini ada penelitian ilmiah. Di sini mungkin sudah cukup jelas isinya, yaitu untuk menjelaskan apa arti penelitian dan penelitian ilmiah, dan
untuk merumuskan fungsi-fungsi dari penelitian ilmiah. Nah, di sini ada proposisi, dalil, teori, fakta, ilmu. Nah, di sini ada apa penjelasan dari proposisi itu apa, dalil itu apa, teori itu apa, fakta itu apa, ilmu itu apa. Dan di situ ada ciri-ciri dari teori. Nah, di sini ada pendekatan non ilmiah. Di sini apa slide ini menjelaskan tentang apa apa itu pendekatan ilmiah. Nah, di sini ciri-ciri slide ini menjelaskan dari ciri-ciri pendekatan non ilmiah. Di sini sudah bagus dan ada juga apa ciri-cirinya dan menjelaskan tentang ciri-cirinya itu ciri-ciri pendekatan non ilmiah eh, sehingga apa penonton atau pelajar itu bisa lebih paham tentang ciri-ciri pendekatan non ilmiah. Nah, di sini juga terdapat contoh pendekatan non ilmiah. Jadi penonton tidak atau uh, pelajar itu dia tidak dia bisa memahami langsung apa itu contoh dari pendekatan non ilmiah. Nah, di sini ada tabel yaitu perbedaan dengan pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Di sini sudah cukup jelas dari aspeknya, ada metode dan bukti. Dan pendekatan ilmiah itu dari metodenya itu dia memakai sistematis dan logos, sedangkan pendekatan non ilmiah itu tidak pakai sistematis dan bukti dan di sini sudah terpampang jelas. Nah, selanjutnya ini ada fungsi-fungsi penelitian. Ini fungsi pengembangan ilmu, pengembalian keputusan, inovasi dan lain-lain. Fungsi ini sudah apa? Sudah termasuk lengkap dan penjelasannya ini sudah mendalam dan relevan. Di sini juga tapi slide-nya dia apa? Di sini juga kata-kata apa fontnya dia agak terlalu besar sehingga terlalu memakan slide. Nah, di sini ada elemen dari penelitian persoalan berbagai kemungkinan jawaban atau pengumpulan dan penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan kemungkinan jawaban tersebut. Nah, ringkas di sini merupakan ringkasan yang baik untuk menutup sesi teori, sehingga visualisasi seperti bagian dapat membantu. Nah, kelebihan dari PPT tersebut adalah kompresif dan mendalam. Materi ini mencakup semua aspek penting metodologi penelitian dari sistem teoritis, sehingga menanamkan dasar filosofi filosofi ilmiah dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar memahami mengapa dan bagaimana penelitian dilakukan secara benar dan harus mempunyai sumber referensi akademik sehingga menggunakan definisi dari tokoh-tokoh seperti Klinger dan Yusef. Baik, lanjut ke PPT kedua yaitu metode penelitian pertemuan kedua. Di sini ada judul dan nama pemateri dan nama pematerinya itu masih sama yaitu Ilmu Syarh Hasyiri. Di sini Ilmu Syarh Hasyiri, sarjana komputer magister teknik. Nah, di slide kedua itu dia isinya untuk menjelaskan definisi metodologi penelitian dan makna dari kegiatan meneliti. Nah, penjelasannya ini cukup lengkap dan runtut. Dan di slide ketiganya ini ada dia menjelaskan tentang arti penelitian ilmiah termaksud dua pendekatan kebenaran yaitu koherensi logika deduktif dan korespondensi logika induktif.
Di slide keempat ini ada kriteria metode disebut ilmiah, yaitu sistematis, bermetode, objektif, dan universal. Nah, poin-poinnya juga cukup jelas, akan lebih kuat jika diberikan contoh dari metode ilmiah dalam bidang tertentu, misalnya teknik atau sosial. Nah, di slide kelima, keenam, dan ketujuh ini dia menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses penelitian. Eh, nah, di sini pemisahan langkah menjadi tiga bagian memudahkan pemahaman dan di, dan di sini agak apa sehingga pembaca atau penonton itu atau apa atau pelajar bisa lebih memahami langkah-langkah dari mengadakan penelitian. Nah, di slide ke-8 ini adalah masalah penelitian. Di sini menjelaskan tentang pengertian masalah penelitian dan syaratnya. Di di isinya juga ini sangat menarik karena mengaitkan tentang masalah dengan variabel, namun lebih bersifat deskriptif. Di slide 9 dan di slide 10 ini ada penjelasan tentang variabel dan berubah serta pentingnya dasar teoritik dalam menghubungkan sebuah variabel. Dan slide ini juga sangat informatif. Penyajian contoh nyata, jenis kelamin, face stress, eh, motivasi, face prestasi sangat membantu untuk pemahaman pembaca atau penonton. Dan di slide ke-11 ini ada macam-macam variabel yang isinya itu variabel fakta dan eh, variabel konstruktor. Ini di slide 12. Ini adalah tabel dari jenis analisis untuk variabel. Ini adalah tabel kebenaran tentang perbandingan dan hubungan contoh variabel dan dasar teorinya, apakah layak atau tidak. Di slide ini juga ada macam-macam variabel, yaitu variabel fakta dan konstruktor. Ini sangat penting untuk penelitian kuantitatif. Penjelasannya juga sudah baik, namun menggunakan gambar eksperimen atau skema sebab akibat bisa meningkatkan daya tarik pembaca atau penonton. Nah, mungkin kelebihan dari PPT ini adalah praktis dan aplikatif, sehingga mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana itu penelitian dilakukan secara nyata. Strukturnya juga jelas, penjelasan langkah-langkah rutun, dan dapat diikuti sebagai panduan kerja, disertai contoh kasus-kasus konkret, sehingga sangat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antara variabel. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.